Ya Pak, ada yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa yang tidak hadir? Jumati. Jumati. Jumati tidak hadir kenapa? Keladang Pak. Keladang. Mati kemana? Manti. Ikut suaminya Pak tadi Pak. Suami Pak. Ikut suaminya ya? Kerja? Iya. Kasihan. Minta tolong nanti Ketua Kelompok untuk menyampaikan paling tidak apa yang dipahami dari materi yang akan kita bahas. Ya Pak. Baik ibu-ibu, untuk hari ini adalah tentang perlindungan anak. Jadi perlindungan anak ini yang paling utama adalah di lingkungan keluarga. Jadi kenapa kok ada istilah pendidikan anak usia Dini Pak. Jadi tujuannya adalah bagaimana sekiranya kita memahami tentang pentingnya perlindungan terhadap anak. Kenapa? Karena nanti ketika anak sudah mengenal lingkungan, bukan cuma mengenal lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman. Nah, disinilah pentingnya nanti penguatan pendidikan terhadap anak usia dini. Karena bukan tidak mungkin banyak kejadian di luar sana tentang kekerasan seksual terhadap anak. Nah, kebetulan hari ini kita akan membahas tentang deteksi dini kekerasan seksual terhadap Anak Pak. Oke, baik. Langkah yang pertama untuk mendukung materi hari ini, barusan kita sudah bagi potongan kertas yang bertuliskan tentang gejala-gejala anak yang mengalami kekerasan seksual. Ya. Yang kedua, hari ini kita juga akan membahas, kita akan memberikan tugas kepada peserta dengan menempatkan potongan-potongan kertas tersebut yang tadi diberikan oleh ketua kelompok. Pertama, gerakan-gerakan tak wajar itu nanti akan kita bahas. Gejala dan tanda-tanda fisik, gejala tanda-tanda psikis. Jadi ada 5 poin nanti hari ini yang akan kita bahas. Baik, langkah pertama, poin yang pertama kita sudah bagi kertas-kertas yang bertuliskan gejala-gejala anak yang mengalami kekerasan seksual. Mungkin ibu-ibu ada yang mau berbagi pengalaman mungkin terkait masalah ini. Ada yang sudah mengenal bagaimana, mungkin sudah ada sebagian mengenal di media, baik itu di Facebook ataupun di TV. Itu kan banyak berita-berita tentang kekerasan seksual terhadap anak. Ada yang tidak paham terkait materi hari ini? Ayo Pak Icun, cek bengong, Tina, lagi nah, beri bungkuna segera. Ayo, masih mami danda ini, ini mami danda, ini danda ini. Ayo, yuk. Terkait ini ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semua? Biar anak terlindungi, kunci dalam kamar Pak ya. Oh jangan dikunci dalam kamar, itu yang nanti akan menyebabkan anak akan berontak. Jadi jangan sampai anak ketika melakukan kesalahan hukumannya jangan sampai dikunci di dalam kamar. Gimana untuk melindungi Pak? Nah, untuk melindungi anak itu adalah dengan cara kita mendidik anak, mengenalkan kepada anak tentang pentingnya pendidikan dini. Jadi perlindungan dini itu memang harus kita terapkan dari keluarga. Jangan sampai sampean ibu sama bapak atau sama kakak-kakaknya itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Ya. Kayak pulang, ya. Ya Pak. Jadi kita harus pikir dulu, kalau boleh enggak kita itu mukul anak? Boleh. Tapi kita harus tahu tempat yang mana yang harus kita pukul sekiranya tidak membuat anak itu trauma. Tahu trauma? Takut Pak. Bahasa Jermannya, kalau bahasa Portugisnya jedek. Ya. Iya Pak. Jadi itu traumanya mana? Iya Pak. Selanjutnya gejala-gejalanya.
Jadi antisipasi pertama adalah kita memang harus memperhatikan tingkah laku anak semaksimal mungkin. Jadi harus kita pantau terus perkembangan baik itu perkembangan anak itu sendiri maupun perkembangan lingkungan dia di sekolah, ketika dia bermain harus kita paham betul aktivitas si anak. Jadi kita tidak kesulitan untuk mengantisipasi yang namanya kekerasan seksual. Ya, Ada yang gendut di belakang. oh lanjutkan untuk itu bagus. Mantap anak bol. Nah, kentutnya nanti dibuang di depan mana? Buang di minyak tuh. Malas. Tanya Pak. Saya pendamping paling sabar. Tanya Pak, boleh Pak ya? Boleh. Gimana? Anak saya masih usia sekolah Pak. Iya. Tapi masih minta nikah Pak. Apa gimana nih Pak? Apa saya pukul atau gimana Pak? Oh baik. Usianya berapa? Masih 12 tahun Pak. 12 tahun minta nikah. Iya Pak. Minta nikah mau dinikahkan. Minta nikah Pak. Minta nikah. Itu anaknya perempuan apa laki-laki? Laki-laki Pak. Laki-laki. Oh baik. Nah, gini. Inilah pentingnya kita menjaga pergaulan anak. Pergaulannya anak. Jadi pentingnya di situ. Jadi penyebab anak itu belum usianya sudah minta nikah itu karena pergaulan. Satu faktor yang pertama. Yang kedua adalah faktor HP. Jadi Android sekarang itu di HP lengkap. Jadi aktivitas pembuatan anak di HP itu sekarang sudah ada. Sudah Bapak ada. Jadi apa yang dilakukan Pak Bapak dan Bu Ibu di rumah ketika malam maupun malam subuh, nah itu sekarang di HP sudah banyak bermunculan. Jadi itu makanya ketika kita ngasih anak HP kita harus betul-betul mengontrol apa saja kira-kira yang anak kita itu lihat di HP. Tuh. Jadi caranya adalah kita harus memberikan pengertian kepada si anak bagaimana tugas dan tanggung jawabnya menjadi anak kepala keluarga. Kalau umpamanya anaknya minta nikah, ya paling tidak ceritakanlah pengalamannya bapak dan ibu. Ya. Oke. Selanjutnya Pengalaman yang mana itu ceritakan? Yang di kamar Pak. pokoknya pengalaman semua sudah, mulai dia pengalaman bagaimana cara menafkahi, itu penting itu. Selanjutnya ayo saya akan dulu nih Bang. Ini Pak Icun mau tanya Bu Icun Pak. Ayo Bu Jun, Bu Janda mana? Ayo Bu Jun. Anu Pak. Anunya kenapa? Anunya siapa itu? Iya Pak. Kekerasan seksual itu seperti apa Pak ya? Kekerasan seksual itu banyak versinya ya. Perlu nggak ini dijelaskan ini kekerasan seksual? Kalau perlu ada contoh videonya Pak. Contoh videonya oke kita oke saya kirim lewat apa? Enaknya lewat apa ini? Lewat email ya. Lewat Gmail itu. Oke, sudah saya kirim di situ silakan dilihat, diperhatikan, direnungi, disimak baik-baik. Kira-kira ini suasananya enak sekali ya. Terus kurang Ki. Sudah, ayo yang lain. Masalah kekerasan terhadap anak Ini ini. Bu Ida Pak, tanya Pak. Gejala-gejalanya, ayo gejalanya. Bu Ida Pak, tanya Pak. Ya, ayo Bu Ida. Antisipasi terjadinya kekerasan selain belajar usia dini. Oh iya, pergaulannya dijaga. Jadi kita sebagai orang tua juga harus memperhatikan betul pergaulannya anak. Karena timbulnya kekerasan seksual pada anak menurut survei. Survei yang mana nih Pak? Survei membuktikan berdasarkan surveinya LSI, lembaga survei Departemen politik. ya, berdasarkan survei di KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
bisa. Di situ faktor yang paling mempengaruhi terhadap terjadinya kekerasan seksual itu adalah pergaulan bebas. Itu Pak. Iya. Apa pergaulan bebas? Saya paham. Ada. Udah Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Leng-leng, Pak. Pergaulan bebas itu bukan anak main leker, main lajengan, main lajengan, main calon-jahat, main dek-dek. Bukan itu. Jadi permainan bebas bukan permainannya yang bebas, tetapi pergaulan anaknya yang Bebas. Contoh, Cakacaan. sering keluar malam, Mana, Pak? Mana Pak? pergi pagi, pulang pagi. Bertani. Itu Bapak itu. Nah, itu. Bernyanyi deh. Ayo kita nyanyi dulu. Ya. Apa itu, Pak? Pergi pagi, pulang pagi. Coba, Pak. Ayo. Mohon maaf saya tidak hafal. Sudah jadi nyanyi berarti, Pak. Nyanyi aja jadi. Kita lanjutkan nanti. Selesai. Jadi sudah cukup? Sudah. Nah, baik. Berdasarkan materi tadi tolong itu disimak, direnungi, kita merenung nanti di rumah masing-masing. Pentingnya menjaga pergaulan Anak. anak. Jadi deteksi itu sangat penting. Poin-poinnya adalah kita tetap harus sering-sering memperhatikan anak. Paling tidak kita awal itu 4 tahun